Kalian pasti bener denger nggak sih istilah ingat naik tapi lupa turun? Ya nggak sih? Simpelnya kayak bocil yang kalau dulu tuh bisa naik tapi nggak bisa turun gitu kalau dia lagi naik pohon. Jadi mungkin kita semua pernah ngerasain kali ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang penguasa kita. Ya, penguasa kita ya. Yang udah kebanyakan janji yang seperti kita udah denger. Bahkan sampai banyak, jadi kita sampai bosan dengarnya. Tapi banyak dari janji itu yang enggak ada hasilnya. Mungkin hasilnya ada, tapi ditutup sama korupsi-korupsi yang udah sekarang itu udah kayak tontonan sinetron gitu. Dari kebanyakan kasus yang udah kita dengar, kita ambil satu kasus atau satu contoh korupsi yang paling banyak ya, atau yang paling gede, yaitu 984 triliun. Wow, itu bukan angka yang kecil lagi ya. Atau bukan kayak kita ngutang sama temen gitu. Atau kamu mungkin nggak salah baca kok, atau nggak salah dengar. Dan beritanya pun bukan berita yang keliru, tapi itu emang the real, korupsinya itu segitu. Dan harusnya negara yang normal itu kalau ada berita ataupun ada korupsi yang segitu gedenya, harusnya itu udah jadi berita yang bikin kepala negara itu turun tangan gitu untuk menangani hal tersebut. Tapi ya seperti yang kita tahu dari sebelum-sebelumnya, munculnya korupsi yang ini, besok-besoknya udah ada korupsi yang lain lagi. Dan berita itu tuh cuma jadi headline aja gitu, buat nunggu antrian untuk ngilang di antara drama politik yang terjadi di Indonesia utamanya. Dan itu menjadi semakin polemik, dan juga korupsi ini menjadi kayak udah safari kekuasaan gitu buat para pemerintah, dan juga pajangan foto para pejabat yang korupsi itu di media sosial. Bahkan ada penemuan yang baru yang sangat-sangat amazing lah, sangat-sangat mencengangkan bagi kita semua, yaitu uang 5,5 M yang ditemuin di mana? Di bawah kasur. Itu terjadi di Jepara ya, di rumah kediaman seorang kejaksaan agung yang berinisial AM, yang mana uang itu hasil suap dari ketua pengadilan negeri di Jakpus yang waktu itu berjabat, yang bernama Muhammad Arif Nurianta. Nah, menurut pernyataan yang disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung, dan kabarnya sudah disita ya, kita nggak tahu apakah itu dibagi-bagi atau ditinjak lanjuti. Dan bahkan sampai dibuat liga korupsi seperti yang udah kita tahu ya. Karena banyak dari mereka yang udah membuat janji-janji ketika kampanye, tapi dari banyak janji-janji itu ya hanya jadi uapan gitu, nggak ada sama sekali terwujud. Itu menunjukkan bahwa betapa mudahnya para penguasa itu melupakan komitmen mereka demi kepentingan pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana solusinya? Ya, apakah harus reshuffle kementerian lagi atau RUU perampasan aset itu sebagai solusi? Saya tunggu di kolom komentar biar kita bahas bareng-bareng. Oke, see you next time di Optima Obrolan Kritis Mahasiswa.